Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tradisi lama suku Dayak, yaitu Kayau. Kerusuhan etnis di Sampit, Kalimantan Tengah pada Februari tahun 2001 melibatkan dua suku beda pulau. Masa berang dari suku Dayak bentrok dengan pendatang Madura di Sampit, golongan yang dipandang menguasai sumber daya ekonomi dan hidup eksklusif. Penyebab pokok pertikaian simpang siur. Tapi, yang pasti, kerusuhan tersebut menunjukkan suku Dayak tergolong petarung tak kenal takut. Tandanya kentara. Di puncak kemurkaan mereka, tradisi Kayau atau penggal kepala bagian dari sejarah kelam suku Dayak seakan lahir kembali. Hasilnya, ratusan korban tanpa kepala berjatuhan, tak peduli usia atau jenis kelamin. Para pelaku pemenggalan seperti kesetanan. Ribuan pendatang Madura di Kalimantan Tengah tak henti diburu nyaris sepanjang tahun. Situasi diperburuk dengan kecakapan khas suku Dayak. Konon, mereka bisa mengenali aroma tubuh orang Madura yang disebut-sebut mirip bau sapi. Gelombang pengungsian dari Kalimantan akhirnya tak terelakkan. Kengerian kerusuhan di Sampit luar biasa, kata Panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo, Abriantinus, kepada beritagar.id, Jumat, 9/2. Padahal orang Dayak sedang tidak sadar saat itu. Kejiwaan mereka sudah dikuasai sepenuhnya oleh roh para sahabat. Gerakannya sudah tidak terlihat. Tahu-tahu belasan kepala terpenggal meskipun dengan penjagaan ketat polisi. Semasa perselisihan berdarah itu, Abriantinus tinggal di Dusun Sangau, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Tokoh Dayak ini menyatakan kepuasan serupa tepat terlukis dalam film arahan Mel Gibson, Apocalipto, 2006. Persis seperti film itu, serang menyerang antar kampung dan membantai seluruh musuhnya. Ini yang diceritakan para orang tua kami sejak dulu, ujarnya. Di masa lalu, peperangan antar suku, Kayau, dan pembantaian menjadi bagian kehidupan suku pedalaman. Tapi, palagan bisa terjadi tanpa sebab musabab jelas. Mereka akan membunuh setiap orang tidak dikenal saat menjelajah hutan kekuasaannya. Prinsipnya hanya satu, yang mati aku atau kamu, katanya. Jika pecah perang besar, mereka meminta bantuan sahabat, yakni para roh dan pelindung suku Dayak di Kalimantan. Para penganut Hindu Kaharingan ini percaya roh-roh merasuki jiwa pemuda Dayak saat berperang. Tetapi, para sahabat itu tak hadir begitu saja. Ada upacara pemanggilan arwah yang digelar sebelum pertempuran meletus. Meski begitu, dalam kondisi lain, masyarakat Dayak sebenarnya rutin mengadakan upacara adat demi meminta perlindungannya. Berbagai sesajen berupa sembelihan hewan dipersembahkan kepada para sahabat ataupun roh leluhur penunggu hutan. Bahkan hingga kini, ritual pemeluk Kaharingan ini berlangsung setiap tahun di Dusun Sangau. Biasanya setiap bulan Agustus digelar upacara ritual adat di Sangau yang dihadiri pimpinan suku di Kalimantan, ujar Abriantinus. Dia bilang, tradisi sukunya persis adat kebiasaan turun-temurun warga Bali. Sesajen di tempat angker seperti pohon besar, gua hingga tempat-tempat sering terjadi kecelakaan, ujarnya. Lantaran itu, para prajurit suku Dayak zaman dulu punya kesaktian luar biasa. Mereka berperang tanpa tampak wujud fisiknya, hanya menyisakan kelebatan mandau. Pedang mandau yang asli terbuat dari batu besi yang ditempa menjadi sebilah pedang tajam. Pedang ini berwarna gelap dan dihiasi gagang dari tulang hewan, kata Abriantus. Ketajaman dan kekuatan mandau batu besi tidak perlu diragukan. Senjata itu penting dalam ritual Kayau. Catatan lain, mandau yang sudah dipakai menumpahkan darah manusia berbeda dari mandau biasa yang ditemukan di pasar. Pasalnya, warga Dayak punya kebiasaan melubangi gagang pedangnya setiap kali usai memenggal kepala musuh. Satu lubang di pedang mandau artinya sama dengan satu nyawa. Kalau ada banyak lubang artinya pedang itu sudah menghabisi banyak musuh, ujar Abriantinus.